Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kesempatan malam hari ini malam 8 Muharram 1440 Hijriah. Kita bersyukur pada Allah kita bisa melanjutkan lagi pengawasan rutin kita untuk membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Masih dalam bab al-iqtisad fit ta'ah, bab sederhana dalam ketaatan. Hadis saat ini terakhir yang kita bahas 149 tentang kisah siapa kemarin? Siapa nama sahabatnya? Abu Darda yang enggak mengurus istrinya. Berarti sekarang istrinya sudah diurus belum, Pak? Sudah. Cukup. Kemarin disebutkan oleh Salman ketika menasihati Abu Darda, ia katakan inna li rabbika alaika haqqan. Ingat Abu Darda, waktu untuk Rabbmu dalam ibadah juga ada. Wa inna li nafsika alaika haqqan, juga waktumu untuk istirahat badanmu juga mesti ada. Wa li ahlika alaika haqqan, dan waktu untuk keluargamu diberikan perhatian, diurus juga mesti ada. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, dan setiap hal tadi yang disebutkan hendaklah diberikan haknya masing-masing. Berarti tadi dalam hal ibadah kita perhatikan, dalam hal istirahat badan juga diperhatikan, dalam hal memperhatikan istri dan anak-anak juga mesti ada porsi masing-masing. Nah, yang dikaitkan dengan sederhana dalam ibadah itu gimana? Ya ibadah itu ada, namun memperhatikan yang lainnya tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kemarin Abu Darda ibadahnya Masya Allah luar biasa. Ibadahnya Abu Darda kemarin gimana? Rajin apa Abu Darda? Puasa. Ketika dia tawarkan makan kepada Salman, dia bilang kepada Salman, ini makanan untukmu. Maaf, saya sedang puasa. Tamu dilayani, sedangkan dia tetap ingin puasa. Maka Salman katakan kepada Abu Darda, saya mau makan kalau kamu juga ikut makan. Terus apalagi ibadahnya Abu Darda yang kedua? Rajin sholat malam, tidurnya sebentar. Malamnya lebih banyak dihabiskan untuk sholat malam. Kalau kita bagaimana? Tidurnya banyak, sholatnya sedikit. Abu Darda Masya Allah tidur sebentar, ketika mau bangun untuk sholat malam ditegur sama Salman, tidur aja, sekarang waktumu untuk istirahat. Maka ketika itu Abu Darda tidur, lantas ketika menjelang subuh dibangunkan lagi oleh Salman
untuk melaksanakan sholat malam. Lantas dilaporkan cerita tadi dan nasihat dari Abu Darda tadi kepada Salman, dilaporkan kepada Nabi SAW. Lantas Nabi SAW itu mengatakan, Shadaqa Salman, apa yang disampaikan Salman tadi itu benar. Berarti kita disuruh ibadah, namun jangan lupakan keluarga, jangan juga lupakan istirahat badan. Paham ini Bapak ya? Baik. Sekarang kita lihat lagi hadis 150. Dibaca langsung artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Muhammad Abdullah bin As radhiyallahu an berkata, Abu Muhammad Abdullah bin As bin Amr bin Al-As bin Amr dulu, bin Amr. Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang ucapanku, yaitu demi Allah, sungguh saya akan selalu berpuasa pada siang hari dan bangun sepanjang malam untuk mengerjakan sholat selama saya hidup. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kamukah yang mengucapkan ucapan seperti itu? Kemudian saya menjawab, benar, saya yang mengatakannya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup untuk berbuat demikian, maka berpuasalah dan berbukalah, tidur dan bangunlah untuk sholat, serta berpuasalah 3 hari dalam setiap bulan, karena pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Jadi jika setiap bulan kamu berpuasa 3 hari, maka itu seperti berpuasa sepanjang masa. Ia berkata, saya masih kuat beramal yang lebih kuat dari itu. Beliau menjawab, kalau begitu berpuasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Ia berkata, saya masih kuat beramal yang lebih utama dari itu. Beliau bersabda, kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah sehari juga. Demikian itu adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam, dan inilah puasa yang paling sekian. Dalam ayat lain disebutkan, demikianlah itu puasa yang paling utama. Saya berkata, saya masih kuat beramal yang lebih utama dari itu. Rasulullah SAW bersabda, sungguh tidak ada puasa melebihi keutamanya puasa Nabi Daud. Sebenarnya seandainya dulu saya menerima anjuran yang disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk puasa 3 hari setiap bulannya, maka hal itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Taib. Titik dulu sampai situ, karena yang di bawahnya itu riwayat yang lain. Kita lihat dari Abu Muhammad. Itu ada kata yang kurang sebenarnya yang kalimat awal. Abdullah bin Amr. Lalu bin lagi baru Al-As. Disebutkan Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya ia meriwayatkan Nabi SAW diberitahu tentang ucapanku, yaitu demi Allah, sungguh saya akan selalu berpuasa pada siang hari dan bangun sepanjang malam untuk mengerjakan sholat selama saya hidup. Berarti Abdullah ingin apa di sini? Puasa terus, satu. Yang kedua, ingin sholat malam terus menerus. Satu, dia itu ingin puasa terus, jadi tiap hari puasa.
Yang kedua, dia ingin sholat sepanjang malam. Jadi malam harinya dihabiskan untuk sholat saja, nggak usah istirahat. Selama dia hidup, dia bertekad seperti itu. Kemudian Nabi SAW itu memberikan jawaban. Rasulullah SAW itu tanya, antal ladzi taqulu dzalik? Apakah engkau yang mengatakan seperti itu? Nabi panggil Abdullah, kemudian tanya, kamu yang bilang kayak begitu? Kemudian saya menjawab, qad qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Memang benar saya telah mengatakan seperti itu demi ayahku dan ibuku. Kemudian Nabi SAW itu bersabda, fa innaka la tastati dzalik. Sungguh engkau wahai Abdullah tidak mampu melakukan itu. Tidak mampu apa? Puasa terus menerus, terus sholat sepanjang malam. Lalu kamu tidak bisa lakukan seperti itu. Maka kata Nabi SAW, fasum wa aftir. Silakan puasa. Namun sediakan waktu untuk tidak puasa. Di sini kalimatnya yang dimaksudkan dengan puasalah dan berbukalah itu maksudnya sekarang puasa, hari ini puasa, besok tidak puasa. Uftir di sini itu artinya tidak puasa. Ya, bukan maksudnya sekarang puasa buka, ya jelas puasa ya buka lagi nanti sore harinya. Namun di sini karena dia ingin puasa terus-menerus setiap hari, maka kalau sekarang puasa besok enggak puasa. Terus tidur dan bangunlah malam, wanam wakum. Engkau silakan tidur, lalu bangunlah malam untuk sholat malam. Kemudian disebutkan lagi wasum minasyahri salasata ayyam. Berpuasalah tiap bulan itu 3 hari. Berpuasalah tiap bulan berapa hari? 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha. Karena ingat, satu kebaikan itu dibalas 10. Satu kebaikan dibalas berapa? 10. Berarti kalau tadi 3 hari kali 10 jadi berapa? 30. Berarti sama dengan puasa 1 bulan. Puasa 3 hari itu sama dengan puasa 1 bulan. Karena 3 itu dibalas jadi 10. 3 kali 10 jadi 30. Nanti saya jelaskan puasa 3 hari ini ya. Wa dzalika mislu siyamid dahri. Akhirnya semisal dengan puasa dahr. Kalau dirutinkan terus tiap bulan 3 hari, rutin tiap bulan, berarti tiap bulan itu dianggap puasa full. Berarti kalau sepanjang tahun seperti itu, 3 hari tiap bulan, 3 hari tiap bulan, 3 hari tiap bulan, berarti sama seperti puasa 1 tahun. Fa inni utiku afdhala min dzalik. Coba lihat jawaban dari Abdullah. Saya masih mampu lebih daripada itu. Kalau mungkin kalau jawaban kita alhamdulillah cuma segitu. Kalau jawaban dari Abdullah gimana tadi? Saya masih lebih mampu daripada itu. Kalau kita apa? Alhamdulillah cuma segitu. Mungkin disyukuri itu. Wah, cuma 3 hari tiap bulan. Abdullah pengen itu lebih. Ya, disuruh tidur, suruh istirahat, disuruh sholat malam. Berarti tidak sepanjang malam. Wah, kita syukuri sekali. Abdullah katakan, saya masih bisa lebih mampu daripada itu wahai Rasulullah. Terus fasum yauman wa aftir yaumain. Nah, Nabi berikan solusi lagi. Kalau begitu wahai Abdullah, engkau puasa 1 hari. Lalu tidak puasa berikutnya 2 hari. Engkau puasa 1 hari. Lalu hari berikutnya lagi, 2 hari berikutnya tidak puasa dulu. Nanti setelah itu puasa lagi. 1 hari puasa, 2 hari tidak puasa. Qultu fa inni utiku afdhala min dzalik. Saya tetap mampu lebih daripada itu.
Nawar lagi coba. Saya tetap masih bisa lebih daripada itu. Berarti tadi sehari puasa 2 hari libur, nggak mau dia. Terus Rasulullah SAW katakan, fasum yauman wa aftir yauman. Wa aftir yauman. Kalau begitu, wa aftir yauman. Kalau gitu fasum, puasalah. 1 hari, besoknya tidak puasa. Lalu sudah seperti itu, besoknya lagi puasa, besoknya lagi tidak puasa. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Namanya puasa apa? Daud. Fadzalika siyamu Daud. Itulah yang namanya puasa Daud. Karena dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa a'dalus siyam. Puasa itu adalah puasa yang paling utama. Terus wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan huwa afdhalus siyam. Puasa Daud itu adalah puasa yang paling afdal. Fakultu fa inni utiku afdhala min dzalik. Masih jawabannya sama, saya wahai Rasulullah masih mampu lebih daripada itu. Rasulullah SAW kemudian katakan, la afdhala min dzalik, tidak ada yang lebih utama lagi daripada itu. Berarti puasa Daud sudah paling maksimal. Wali an akuna qabaltu salasata al-ayyam allati qala Rasulullah sallallahu ahabu ilayya min ali wa mali. Lantas dikatakan, sebenarnya seandainya dulu saya menerima anjuran yang disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk puasa 3 hari setiap bulannya, makalah itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Berarti kita catat dulu faedahnya. Nanti kita baca lagi lanjutannya. Kita lihat dulu faedahnya. 1. Hadis ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam ibadah. Hadis ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam ibadah. Ibadah apa tadi dicontohkan di sini? Puasa dan sholat malam. Terus hadis ini juga menunjukkan faedah yang kedua, semangat dalam ibadah tetaplah memperhatikan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah memperhatikan aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aturannya gimana di sini? Ya silakan puasa, namun jangan paksakan diri. Ada waktu ketika itu tidak berpuasa, besoknya lagi puasa, besoknya tidak puasa, besoknya puasa lagi, gitu. Boleh sholat malam enggak? Boleh. Namun ada waktu sholat malam, ada waktu juga untuk istirahat. Perhatikan aturan. Faedah yang ketiga, termasuk kesalahan jika kita melampaui. Termasuk kesalahan jika kita melampaui Nabi SAW dalam beribadah. Tadi kenapa melampauinya di sini? Puasanya kan mau terus menerus kan? Padahal tadi Nabi SAW maksimal apa tadi coba? Maksimal apa? Puasa Daud. Berarti nggak boleh lebih dari sehari puasa, sehari tidak puasa. Aturan sudah ada. Kalau kita lebih daripada itu namanya ghulu. Ghulu termasuk kesalahan. Ghulu berlebih-lebihan.
Kita tidak disukai itu beribadahnya lebih-lebih nggak disukai. Tengah-tengah. Tidak meremehkan dan juga tidak berlebihan. Jadi kalau dituntut seperti itu ya sudah. Oh, jangan melampaui batas berarti. Dan ingat dalam ibadah apapun seperti itu. Kalau Nabi SAW sudah berikan batasan, jangan kita lebihkan. Karena apa yang Nabi SAW lakukan itu sudah maksimal. Sudah sesuai dengan kemampuan. Terus faedah lagi yang berikutnya. Dianjurkan puasa 3 hari setiap bulan. Dianjurkan puasa 3 hari setiap bulan. Kalau ingat di sini Bapak Ibu, dalam hadis ini cuma disebutkan 3 hari. Belum disebutkan tanggalnya. Yang penting 1 bulan hitung-hitung totalnya. Saya sudah puasa 3 hari, ya sudah. Berarti dapat keutamaan. Apa keutamaannya di sini? Ditulis keutamaannya adalah jika dirutinkan setiap bulan sama seperti puasa setahun. Karena apa tadi? 1 kebaikan minimalnya dibalas 10. Berarti 3 hari tadi dibalas 10 jadi 30. Dirutinkan tiap bulan berarti 30 dia dapat. Ini belum tentukan tanggal ya. Ini belum, bebas berarti. Tanggalnya terserah. Namun kalau mau lakukan bisa memilih Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid. Bisa dipaskan dengan Ayyamul Bid. Ayyam itu artinya hari, Bid itu artinya apa? Bid. Putih. Hari putih maksudnya apa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kapan? Tengah bulan, 13, 14, 15. Berarti yang puasanya pas 13, 14, 15 Hijriah, berarti dia puasa disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Sama itu sama dengan puasa 3 hari setiap bulan. Pahalanya apa Ayyamul Bid tadi sama itu tadi apa? Jika dirutinkan tiap bulan, maka akan mendapatkan pahala puasa setahun. Namun misalnya tidak pas dengan tanggal 13, 14, 15 karena mungkin kalau kemarin pas bulan besar, sibuk apa? Sibuk apa kemarin? Iya, kemarin makan daging. Terus apa lagi selain itu? Jagung, terus kondangan, terus. Iya tak? Milih makan apa milih puasa? Makan. Ora mungkin puasa itu. Kan 13, 14, 15 tadi. Wah, saya nggak bisa Ustaz tanggal ini. Wah, sibuk. Tetangga-tangga saya semuanya punya hajatan. Nah, berarti tidak bisa tanggal 13, 14, 15. Gantinya apa? Milih hari lain. Kapan? Bebas. Contoh kemarin ya, Zulhijjah. 11, 12, 13 itu hari apa? Tasyrik. Boleh puasa enggak? Enggak boleh. Tanggal 13-nya boleh puasa enggak? Tasyrik loh. Enggak boleh. Karena apa? Masih hari makan dan hari kita minum. Berarti tidak boleh puasa. Apalagi dagingnya masih banyak. Iya kan? Kecuali sakit gigi. Berarti tanggal 13-nya itu diapain? Kan puasanya 14-15 Ayyamul Bid. 13-nya gimana coba? Ganti hari lain. Kapan waktunya? Bebas.
Mau 14, 15, 16 ya boleh. Mau ganti lagi 14, 15, 20 juga boleh. Yang penting tiap bulan itu berapa hari? 3 hari. Sama seperti bulan ini. Bulan apa ini? Muharram. Dianjurkan menurut sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim puasanya 3 hari untuk Asyuranya. Jadi 9, 10, 11. Maka Imam Ibnul Qayyim itu bagi ada 3 derajat. 9, 10, 11, terus 9 dan 10, terus tanggal 10. 3 derajat, coba diingat ini 3 derajat ini. Yang ingin melakukan puasa Asyura ada 3 derajat, 3 tingkatan. Tingkatan 1, 9, 10, 11. Ini tingkatan puasa Asyura ya. 9, 10, 11. Berarti kalau tanggal 10-nya besok Kamis, berarti harinya apa? Rebo, Kamis, Jumat. Tingkatan kedua 9 dan 10. Berarti Rebo dan Kamis. Tingkatan yang ketiga tanggal 10 saja. Berarti hari apa? Kamis. Berarti dari 3 hari tadi mana yang paling utama? Dari 3 tingkatan itu nampak itu. Mana yang paling utama? Tanggal berapa yang paling utama? Tanggal 10-nya. 10 itu nggak boleh lepas. Karena tanggal 10 itu hari Asyuranya. Itulah yang dapat ampunan. Diampuni dosa setahun yang lalu. Kalau tanggal 9-nya 9 dan 10. Tanggal 9-nya untuk menyelisihi ahli kitab. Karena ahli kitab juga dulu puasa pada tanggal itu. Yahudi itu puasa pada hari Asyura juga. Kenapa? Kenapa? Kemenangan siapa? Musa bebuyutannya siapa? Fir'aun. Musa menang melawan Fir'aun. Pada hari apa? Asyura. Maka hari Asyura mereka puasa. Karena lihat di situ sama dengan orang Yahudi, Nabi SAW punya keinginan kalau begitu tahun depan saya ingin puasa juga pada tanggal 9. Berarti 9 dan 10. Terus tanggal 11-nya bagaimana tadi? 11-nya itu sebenarnya hadisnya dhaif. Namun digabungkan dengan niatan puasa 3 hari setiap bulan. Dapat puasa tadi itu loh. Puasa 3 hari setiap bulan. Itu pahalanya. Jadi kalau puasa tanggal 11-nya sendiri hadisnya mungkar. Namun kita tetap menggunakan itu karena 9, 10, 11 bisa dengan niatan apa? Puasa 3 hari setiap bulan. Namun yang paling inti di situ tanggal berapa? 10. Kemisnya jangan sampai dilewatkan. Tanggal 9, tanggal 11 yang misalnya ada hajatan ya silahkan. Namun hari Kemisnya itu jangan dilewatkan. Kalau diundang pun bilang aja, maaf saya ini puasa Asyura ini cuma setahun sekali aja ini. Gak ketemu lagi puasa Asyura kecuali tahun depan lagi. Iya nah? Iya. Mugi-mugi panjang umur. Jadi 9, 10, 11 paling utama tanggal 10-nya. Mau lakukan lagi yang mau tambah 2 hari berarti 9 dan 10. Mau lagi 9, 10, 11. Terus jenengan pilih yang mana kalau begitu? Sak mampune. Iya toh? Gak bisa dipaksakan. Mana yang mampu? Wah Ustadz saya cuma bisa 10 saja. Ya monggo. Saya cuma bisa 9 dan 10. Ya silakan. Saya bisa 9, 10, 11. Ya bagus. Oh saya nggak bisa orang puasa ya wes. Kepiye meneh coba. Dosa nggak? Ya nggak dosa. Ya rugi aja dia nggak puasa. Namun yang jelas bulan Muharram ini syahrullah. Nabi SAW sebut dianjurkan puasa, bisa perbanyak puasa bulan ini. Ya bisa dianjurkan memperbanyak puasa. Terserah berapa jumlah harinya. Namun yang paling utama tadi tanggal 10-nya.
digandengkan lagi nanti dengan tanggal 9-nya. Namun menyendirikan tanggal 10 juga tidak masalah. Namun bagusnya 9 dan 10. Lebih bagus lagi 9, 10, 11. Ya, itu tadi puasa 3 hari ya. Itu contohnya. Berarti ada di situ ada 2 macam ya. Ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kalau tidak bisa berarti puasa 3 hari setiap bulannya. Tanggalnya milihnya bebas. Ya tak? Milihnya bebas. Terus faedah berikutnya lagi. Dianjurkan puasa Daud bagi yang kuat. Dianjurkan puasa Daud bagi yang kuat. Berarti kalau nggak kuat gimana? Baiknya enggak, karena fisiknya itu banyak habis kalau lakukan puasa Daud. Ya. Namun kalau nggak sanggup nggak masalah. Ini cuma dianjurkan. Mungkin diganti puasa Daud, dia ganti Senin Kemis. Senin Kemis sudah bagus sekali. Dan Senin Kemis itu puasa Senin Kemis itu sudah mengalahkan puasa 3 hari setiap bulan. Kenapa? Jumlah harinya lebih banyak. Iya kan? Kalau 3 hari setiap bulan ya cuma 3 hari. Kalau puasa Senin Kemis minimalnya berapa hari coba? 8. Berarti kalau mau dibanding-bandingkan puasa Senin Kemis lebih utama daripada puasa 3 hari atau Ayyamul Bid. Terus faedah yang berikutnya lagi. Puasa Daud itu sudah paling maksimal. Makanya ingat, diberi catatan lagi, puasa Daud tidak boleh digabung dengan puasa lain. Contohnya apa, Pak? Puasa Daud tidak boleh digabungkan dengan Senin Kemis. Karena jenengan nanti bingung. Senin sudah puasa. Terus kan harus puasa lagi kalau Daudnya kan Rebu. Kok Kemis ketemu lagi? Puasa lagi. Terus mau puasa lagi kapan ya? Makanya nggak bisa. Puasa Daud sudah paling maksimal. Maka tidak bisa digabungkan dengan puasa Senin Kemis. Maka kalau misalnya ini yang punya kebiasaan puasa Daud ketemu dengan puasa Asyura nanti, dia stopkan dulu puasa Daudnya. Berhentikan dulu puasa Daudnya. Lalu dia mulai puasa tanggal 9 tadi, tanggal 10 tadi, baru nanti ini sudah selesai, lanjut lagi dengan puasa Daud. Biar nggak bingung. Kita malah nambahin dari puasa Daud ya jadi berlebihan. Puasa Daud sudah paling maksimal. Itulah yang Nabi SAW peringatkan pada Abdullah. Abdullah, sudah tidak ada lagi yang lebih utama daripada puasa Daud. Puasa Daud sudah paling maksimal loh. Abdullah bilang, dia bilang tadi kan, saya masih lebih sanggup daripada itu. Coba Rasul bilang nggak boleh. Karena sejatinya Rasulullah SAW tahu ini. Di manakah kemampuan orang yang melakukan puasa, batasnya sampai mana. Nabi SAW paham itu. Maka beliau tidak izinkan kalau lebih daripada puasa Daud. Namun dengan catatan tadi ya, jangan sampai apa tadi dilakukan puasa Daud kalau kuat. Berarti kok jadi lemes, kok jadi kurang semangat ibadah, kok jadi malas gak cari nafkah, kok jadi malas pergi ke masjid, kok jadi istri misalnya malas ngurus-ngurus rumah, wah puasa Daud terus, wah ini berarti sudah lalaikan kewajiban. Tetap puasa Daud ini bagi orang yang kuat yang tidak sampai melalaikan kewajiban. Kok puasa Daud kerjaan di kantor gak beres terus? Ngapa Pak jenengan kok malas sekali? Wah saya itu puasa Daud deh. Enggak bisa. Kalau memang puasa Daud lalaikan dia dari kewajibannya, hentikan puasa Daud, ganti dengan puasa lain. Jadi lihat kondisi. Inilah hadis ini dia mengajarkan pada kita mau ibadah itu lihat kondisi.
Faedah lainnya lagi, luasnya rahmat Allah, karena satu kebaikan minimal dibalas 10. Luasnya rahmat Allah, karena satu kebaikan minimal dibalas berapa? 10. Ya, satu kebaikan minimal dibalas 10. Terus faedah yang berikutnya lagi, kita diperintahkan mengikuti ajaran para nabi. Kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran para nabi. Selama ajaran mereka tidak menyelisihi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh ikuti ajaran Nabi ini, Nabi itu, boleh selama apa? Tidak menyelisihi. Contoh di kalangan Bani Israel, kan ada kisah Ashabul Kahfi. Kan situ ada kisah masjidnya itu dibangun dengan kubur, di atas kubur. Ada kisah lagi Ashabul Kahfi itu jalan barengan anjing. Berarti memelihara anjing. Dalam syariat kita gimana? Masjid dan kubur tidak boleh jadi satu. Iya kan? Masjid dan kubur tidak boleh bersatu. Tidak boleh masjid itu masuk dalam, tidak boleh kubur itu masuk dalam halaman masjid. Kuburnya harus di luar masjid. Satu halaman nggak boleh. Juga tadi anjing, kalau dalam syariat agama Islam, syariat Nabi Muhammad SAW, anjing tidak boleh dipelihara kecuali dengan tujuan: 1, berburu, 2, jaga hewan ternak, 3, jaga pertanian. Kalau 3 ini boleh, di luar itu tidak boleh. Dan 3 tujuan ini tidak dimasukkan dalam rumah. Bukan suruh jaga rumah. Maka kalau ada yang beralasan, wah itu coba lihat, Ashabul Kahfi saja memelihara anjing. Dalilnya ada loh, surat Al-Kahfi. Jenengan jawab gimana coba? Ini pakai penjelasan tadi, itu syariat Nabi lain menyelisih syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan. Gitu. Jadi enggak semua ajaran sebelumnya itu kita pakai, enggak. Wong tadi saja sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyelisih lo tadi, puasa Asyura. Kan orang Yahudi juga lakukan. Biar enggak sama bagaimana? Nambah lagi dengan tanggal 9. Bukti bahwasanya Nabi SAW juga memperhatikan harus beda. Tidak sama dengan ahli kitab, tidak sama dengan orang Yahudi. Kemudian faedah yang lainnya lagi, qalilul ibadah ad-daim khairu min katsiriha al-munqati. Sedikit ibadah namun terus menerus lebih baik daripada ibadah yang banyak. Daripada ibadah yang banyak namun tidak bisa terus menerus. Tidak bisa ajek atau terus menerus. Apa tadi? Ibadahnya apa? Lebih bagus sedikit daripada tadi cerita ini banyak namun nanti jadinya kita kalah sendiri. Lebih bagus kita ibadahnya itu sedikit
sedikit, namun dijaga ajak, dijaga terus menerus, daripada banyak munqati', banyak namun cepat terputus, tidak bisa dilanjut. Itu sama seperti sholat malam, sama dengan syariat puasa, hatta sampai kita tolabul ilmi juga demikian. Mending dijaga ajak terus menerus daripada banyak namun besoknya KO. Lihat kondisi, kalau kondisinya mampu tiap hari berapa majelis ya monggo. Imam Nawawi itu sampai 9 majelis loh. Itu belum waktunya nulis. Bukan ngisi, belajar. Belum waktunya nulis. Imam Nawawi. Kalau kita, wah kalau bisa jangan urutin terus Ustadz, dikurangi. Kita beda dengan siapa tadi? Imam Nawawi ini penulis kitab ini Riyadhus Shalihin. Makanya ilmunya ya ngalir terus. Karena ya tolabul ilmi terus. Kita datang, wah nanti besoknya lagi, waduh iki kesel, capek, sibuk, ini, wah alasan banyak sekali. Betul nggak Bapak? Betul sekali, wadah saja alasan. Kalau untuk kayak gitu tuh alasannya tuh banyak. Namun kalau untuk urusan-urusan yang orang manfaat tuh pokoknya dikejar terus, pokoknya alasan apapun tetap mengangkat, tetap pergi. Coba lihat. Ada nonton bal-balan, wah pokoknya saya harus pergi. Harus itu. Udah dipesan jauh-jauh hari. Kalau nanti ketika nonton bal-balan itu ngantuk, pokoknya saya tidur dulu, biar nggak ngantuk. Ya. Kalau disuruh ngaji, ngantuk. Salah sendiri tadi nggak mau tidur. Wadil apa enggak itu? Mana yang manfaatnya abadi coba? Nonton bal-balan abadi? Ya, manfaatnya? Ya cuma kepuasan gol saja, 45 kali 2. 45 menit kali 2 ya kan, 90 menit. Itu kalau gol. Kalau kosong-kosong, wah emosi. Iki kepiye to iki striker iki. Masa gak bisa masuk-masuk? Jenengan nembak juga gak bisa masuk-masuk. Wah itu bela mati-matian itu. Disuruh ngaji, wah ngantuk. Siapa suruh gak istirahat tadi? Sudah ngerti ngajinya sampai jam 9 kok. Baru sampai jam 9. Belum sampai jam 10, jam 11. Namun kalau kita untuk urusan yang lain, wah bela mati-matian, wah nggak apa-apa jam 11 ngobrol, terus nonton, terus sampai jam 1 malahan itu. Bela mati-matian itu. Ngaji nggak pernah. Wah sudah Ustaz, sudah cukup. Biar lanjut atau biar sampai jam 11. Cara protes ini. Siap ngantuk. Maka tadi balik, ibadah yang sedikit itu lebih baik daripada apa? Ibadah yang banyak namun terputus. Kenapa sedikitnya tadi? Dia jaga ajak, terus ada. Sholat duha, ya wis 2 rakaat. Itu lebih bagus loh. Daripada langsung, wah saya itu 8 rakaat. Kayak baru bulan lalu Pak, ini baru 8 rakaat kemarin. Wah terus lakukan lagi enggak? Enggak. Masih lebih bagus 2. Sudah kalahkan yang 8 tadi loh itu. Witir. Wah sudah saya sholat malam pokoknya 2 rakaat tutup witir. 1 rakaat. Namun jaga terus. 3 dapat. Ada yang lakukan langsung 11 namun cuma 1 kali saja sebulan. Itu sudah kalahkan 3 tadi itu berapa kali. Itulah amalan sedikit lebih utama kalau dijaga ajak dibandingkan dengan amalan yang banyak namun terputus. Makanya tadi Nabi SAW katakan pada si Abdullah, cukup kamu itu puasa 1 hari, besok itu tidak puasa lagi. Ini tenaganya lebih kuat, dia tenaganya masih ada.
Di samping itu juga bisa jaga ajek terus. Atau tadi 3 bulan, 1 hari 3, 1 bulan 3 hari. Itu jaga ajek terus. Sama dengan apa tadi puasanya? Puasa tiap bulan sampai 1 tahun. Karena 1 nilainya 10. 3 hari berarti jadi 30. Jaga ajek itu seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Abdullah tadi itu masih muda loh. Maka anak muda ibadahnya lebih kuat daripada orang yang sudah sepuh. Namun yang terjadi saat ini, yang sepuh lebih semangat ibadah daripada yang muda. Yang banyak di masjid siapa? Yang sudah sepuh, sudah ubanan, suara azannya khas banget. Iya tak? Suara sepuh-sepuh aja yang azan itu. Enggak ada suara masa kini itu. Semua suara dulu terus yang ada. Khas sekali kan, dengarnya itu, Masya Allah, ini Simba, itu azannya bagus sekali. Ya kan harus tanda tanya nih, mana ini yang nom-nom, ini nggak pernah berangkat. Nggak pernah ganti Simba untuk azan. Harusnya yang muda itu lebih semangat. Ya, karena dia punya masa fit, masa kuat, untuk ibadahnya masih kuat, hafalannya juga masih kuat. Makannya juga kuat. Terus faedah yang lainnya lagi, diharamkan puasa dahar. Puasa dahar di sini apa? Puasa tiap hari. Dan gak ada waktu tidak puasa. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Hadis ini menunjukkan tidak ada kerahiban dalam Islam. Kerahiban. Rahib itu sama dengan pendeta. Maksudnya apa? Ingin konsen untuk ibadah saja, nggak mau untuk peduli dunia, nggak mau untuk menikah, ya ingin membujang terus. Tujuannya apa membujangnya? Biar bisa konsen ibadah, nggak boleh. Maka tidak ada kerahiban dalam Islam. Contoh tadi kemarin Abu Darda kan tinggalkan siapa coba? Istrinya nggak diurus. Salman datang ke situ, lihat istrinya Abu Darda bajunya kusut, nggak diperhatikan suaminya. Ummu Darda itu katakan, istrinya Abu Darda katakan, itu loh lihat itu Abu Darda sudah tidak mikir dunia lagi, cuma mikir akhirat terus dunianya nggak mau perhatikannya, itu dia nggak mau ngurus istri dan seterusnya. Nah ini hadis yang dibahas dari 2 paragraf tadi. Nanti yang lainnya itu riwayat yang lainnya insya Allah kita lanjut pekan depan. Monggo daripada keburu ngantuk. Nah, bisa tanya. Ada yang langsung satu. Ustadz, apakah boleh sholat duha 4 rakaat dengan 1 kali salam? Apakah ada dalilnya? Yang jelas sholat duha 4 rakaat ada dalilnya. Kalau disebut 4 rakaat berarti bisa 4 rakaat sekali salam, bisa juga 4 rakaat 2 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Insya Allah yang paling afdol adalah kerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena mengingat hukum asal Nabi SAW kalau lakukan sholat sunnah seperti itu.
Kalau sholat sunnahnya itu lebih daripada 2, misalnya 4, misalnya 8, boleh lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan juga mengingat ada hadis, walaupun hadisnya dhaif, sholatul lail wan nahar masna masna. Sholat malam dan sholat yang dilakukan di siang hari dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi sholat 2 yang bagus, kalau 4 dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana hukum wanita yang biasanya haid 8 hari tetapi di hari ke-6 berhenti namun ragu-ragu, jadi ditunggu sampai hari ke-8 ternyata tidak keluar lagi, bagaimana hukum hari ke-7 dan ke-8-nya? Haruskah diqadha? Baiknya diqadha. Saya masih memandang di sini, pertama, kalau ini memang punya kebiasaan haid, ya, kebiasaan haidnya coba pastikan dulu apakah itu benar sudah punya kebiasaan sampai 8 hari. Kapan dihitung itu punya kebiasaan? Ibu bisa hitung punya kebiasaan kalau 8 hari itu berulang sampai 3 kali. Kalau 8 hari ini berulang sampai 3 kali, berarti sudah dikatakan wanita tersebut punya kebiasaan. Namun kalau memang nggak punya kebiasaan, maka diperhatikan warna darah. Kalau memang itu dihukumi darah haid, berarti ketika hari ke-6 sudah berhenti mandi kemudian sholat. Sampai hari ke-7 dan ke-8 tidak ditunggu lagi karena tidak punya kebiasaan. Jadi nanti dicek lagi mana di sini sudah punya kebiasaan atau belum. Dikatakan punya kebiasaan kalau sudah berulang minimal 3 kali. Bagaimana tentang liqa tarbiyah? Kalau liqa yang dimaksud untuk cari ilmu boleh, namun satu poin di sini yang perlu diperhatikan, siapa yang jadi gurunya. Kalau yang pimpinan liqa tadi, perkumpulan tadi itu adalah orang yang tidak berilmu, nggak boleh. Kemudian syarat yang kedua, tidak boleh fanatik berlebihan pada kelompok. Jadi kalau memang salah, yuk kita katakan salah, nggak boleh fanatik berlebihan, nggak boleh taklid buta di situ. Kalau memang ada kesalahan di situ, dia dapatkan dari pengajian yang lainnya misalnya, maka dia katakan bahwasanya, wah saya nggak fanatik di sini, saya ikuti dalil yang benar. Jadi 2 hal ini yang perlu diperhatikan, siapa gurunya, kemudian yang kedua tidak boleh fanatik buta. Adakah aturan dalam irama azan? Tidak ada aturannya. Boleh dilakukan, yang penting tidak menyelisihi ya untuk masalah hukum tajwidnya. Yang memang tidak dipanjangkan ya enggak dipanjangkan, yang dipanjangkan ya dipanjangkan. Pernah beberapa kali sepulang badminton pada malam hari saya menjumpai sepasang pria dan wanita yang sedang berduaan di motor. Padahal itu di jalan tengah persawahan dan tanpa penerangan. Saya ingin menegur tapi takutnya jika mereka memang pasangan yang sah. Wah mungkin. Apa pasangan sah kayak begitu coba? Apa nggak ada punya rumah gitu loh, coba lihat. Apa mungkin pasangan yang sah Pak ini? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ngapain pasangan sah itu gelap-gelapan? Wah dia langsung aja, wah ini istri saya. Pengen orang lain tuh tahu kalau ini istri saya gitu, nggak banyak curiga, ya, nggak mungkin ini. Maka kalau kamu mau lakukan gampang, kalau pakai motor kamu terangi aja motormu itu, disorot itu, biar pergi dari situ. Kamu berarti cegah orang berbuat maksiat. Nah, gimana? Kan ini laki-laki perempuan kan? Nah, masa kakak adik juga coba gimana? Kakak adik mau ngomong gelap-gelap. Kangen gitu gelap-gelap, kakak adik coba ngapain? Wah pulang ketemu di rumah aja ini kakak dan adiknya. Tapi saya juga kasihan jika mereka bukan pasangan sah dan malah diamuk sama warga. Atau malah menjadi sasaran pelaku kejahatan karena memang tempatnya sepi. Yo jelas. Kalau sudah sepi-sepiannya sudah dicurigai seperti itu, disorot aja atau dinasihati gitu.
Ustaz, bagaimana cara menggunakan daun bidara untuk mandi wajib haid? Daun bidara hanya untuk membersihkan daerah kewanitaan atau untuk mandi disiramkan ke seluruh tubuh. Bagaimana cara mencampurnya sedangkan dicelupkan atau dihaluskan dengan batu atau diremas-remas? Kalau saya pahami dari hadis itu dicampur kayaknya. Maka fungsinya itu sama seperti sabun nantinya. Jadi membasahi badan itu seperti kita membasahi dengan sabun juga. Jadi fungsinya seperti. Jadi kalau daun bidara tidak ada maka bisa digantikan dengan sabun. Wallahu a'lam. Sebelum Bapak meninggal, beliau pernah berpesan agar menyelesaikan kuliah dulu baru menikah. Yang saya tanyakan, apakah boleh saya menikah sebelum lulus? Padahal Bapak pernah berpesan seperti itu. Bagaimana jika perempuan safar keluar kota ditemani ibunya yang berumur 50 tahun? Apakah boleh? Kalau memang pesan dari orang tua seperti tadi dan tidak ada mudorot di situ, maka jalani pesan dari orang tua. Namun pesan ini sebenarnya tidak harus ketika anak tidak mampu lagi untuk menjalankan pesan tadi. Dikarenakan kalau telat punya mudorot yang lebih banyak, maka dia bisa mempertimbangkan antara maslahat dan mudorot. Bagaimana jika perempuan tadi safar keluar kota cuma dengan perempuan saja? Tidak boleh, tidak teranggap, wajib ditemani oleh mahramnya. Jika kita ditakdirkan kecelakaan, tapi sebelum berpergian kita berdoa, apakah kita tetap akan kena kecelakaan? Tergantung takdir. Paham? Karena takdir yang menentukan semuanya. Dan Allah yang tahu tentang apa yang terjadi akan datang, bukan kita. Jadi jangan dulu bilang, wah saya nanti kecelakaan. Emangnya kamu tahu kecelakaan? Cuma berusaha saja, oh saya berdoa. Kan sebelumnya nggak tahu mau kecelakaan atau tidak. Sehingga ilmu kita itu nggak mungkin ke depan. Ilmu kita cuma saat ini saja. Kita tahu, ya ilmu kita sebatas itu. Kalau sudah kena musibah baru kita tahu, oh saya kena musibah. Berarti ilmu kita datang belakangan. Sehingga tidak boleh kita menyatakan bahwasanya ya saya nggak mau beramal lagi, nggak mau berusaha lagi. Karena takdir sudah ditetapkan, nggak boleh. Karena takdir kita tidak tahu. Maka tugas kita beramal. Kalau di sini berarti tugasnya berdoa saja. Nggak usah mikir nanti mau kecelakaan atau tidak. Hukum mengambil gambar dari internet untuk keperluan bisnis boleh tidak ya Ustadz? Tergantung. Bisnisnya itu dia ngopi gambar, gambarnya punya hak cipta atau tidak. Kalau punya hak cipta nggak boleh. Atau di situ ada gambar dari perusahaan lain, warung lain, sudah ditulis itu. Ini gambar dari ditulis copyright, ada nama perusahaannya. Terus jenengan hapus-hapus itu. Terus klaim itu produk jenengan, karena tampilannya bagus sekali, mau dipakai gambar itu namanya apa? Plagiat, ya kan? Itu namanya plagiat. Ngambil hak orang lain tanpa izin. Dibolehkan kalau dengan izinnya saja. Kalau tidak diizinkan nggak boleh. Ini sama juga, ada orang punya karya-karya. Contoh karya-karya. Ada yang punya karya misalnya dia buat gambar nasihat. Bentuknya flyer kemudian disebar gitu. Asalnya gambar ini itu milik dia. Wong dia buat susah payah untuk itu. Maka kalau ada yang ngopi, ya dia ambil kemudian dia hapus tulisannya, dia ganti dengan tulisan lain misalnya. Ambil gambarnya itu, harus minta izin. Kalau tidak ada izin berarti belum diridhoi. Berarti pakai hak orang lain tanpa izinnya. Bagaimana hukum daging kurban yang dibagi rata untuk satu desa, semua warga dapat, baik yang miskin atau kaya, boleh. Pembagian kurban itu bebas, beda dengan pembagian zakat. Siapa yang berhak untuk daging kurban? Bebas kalau daging kurban. Boleh bagi pada orang miskin, boleh bagi pada orang kaya, boleh bagi pada teman, boleh bagi pada kerabat, bebas. Jika puasa Daud rutin dan pas saat tanggal 10 Muharram, apakah niat boleh dua, puasa Daud dan puasa Asyura? Enggak boleh. Stopkan dulu puasa Daudnya. Terus puasa tanggal 9, terus tanggal 10. Setelah itu puasa Daud lagi dengan niatan yang baru. Apakah bila seorang yang bisa melihat atau merasakan hal mistis termasuk gangguan jin atau bagaimana?
Dan apabila itu gangguan jin, apakah bisa mempengaruhi kejiwaan atau tidak? Dan minta tolong solusi apa yang tepat, Ustadz. Dia bisa menerawang, bisa lihat setan, bisa lihat di situ ada pakai bentuknya seperti ini. Itu kemudian jalan ke sini. Wah, itu ada setannya sana, ada 5. Misalnya kayak begitu. Maka orang yang bisa melihat seperti ini punya ilmu yang aneh. Karena sudah tidak wajar, karena bukan orang normal lagi. Normal nggak kayak gini? Nggak normal. Maka coba diruqyah. Ya, itu yang punya indigo itu coba diruqyah. Itu biasanya ada masalah. Jidat hitam itu sunnah Nabi atau bukan? Jidat hitam itu bukan dipaksa untuk jadi hitam. Jadi kalau ada dengan sendirinya ya sudah. Dan kita tidak disuruh, wah kamu harus tanda kamu itu rajin sujud, jidatmu itu harus hitam dahulu, enggak. Ya, enggak seperti itu. Bahkan kalau niatannya seperti ini, wah saya mau jidat saya itu hitam tuh biar orang tahu saya itu rajin sujud, malah jadi ria. Namun kalau itu memang konsekuensi dari dia itu ibadah, ya, bukan dia buat-buat, maka tidak masalah. Kecuali tadi apa? Niatannya punya jidat hitam biar orang puji. Masya Allah dia itu sujudnya luar biasa. Ya. Misalnya kayak gitu. Ingin dapat pujian. Dia itu rajin ibadah. Kalau cuma niatan untuk dapat pujian berarti jadi ria. Amalannya sia-sia. Apakah warisan harus dibagi sesuai ahli waris? Seandainya ada orang tua, ibu yang menyuruh mengikhlaskan bagian salah seorang anaknya untuk saudaranya yang dikatakan kurang mampu, apakah boleh begitu? Seandainya si anak tersebut tidak setuju, lantas bagaimana? Yang jelas, penuhi aturan dulu ketika bagi waris. Aturannya pembagiannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sesuai dengan aturan syariat. Ketika ada yang ingin merelakan pembagiannya pada yang lainnya, itu dengan persetujuan juga orang yang punya. Kalau dia setuju, ya berarti memang dia sudah ikhlas dengan pembagian tersebut. Kalau memang dia tidak setuju, berarti bagi sesuai dengan hak yang dia dapat. Bolehkah mendekati wanita teman via chatting dengan tujuan untuk mendakwahi, menyebarkan ilmu, menasihati? Bahaya. Bahayanya kenapa? Modus. Sok-sok baik di situ, sok alim, sok paling pintar, kayak nggak ada yang lainnya. Kenapa ngurus dia? Ada orang tuanya, mungkin ada teman perempuan yang lainnya juga bisa nasihati dia, masih ada yang lainnya, iya kan? Nah, kecuali sudah sah, maka yang belum sah maka segeralah dihalalkan, gitu. Ya, itu saja yang kita bahas. Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan. Masih hadis yang sama ya, diingatkan ya, belum rampung. Ya, kita cukupkan. Mugi-mugi bawa manfaat. Kita dimudahkan dalam ibadah, istiqomah, bersederhana sesuai dengan tuntunan, dan kita mudah-mudahan diberikan husnul khotimah. Kita tutup kalian doa sebentar dulu. Hari Sabtu ini malam Minggu, malam Ahad Legi. Nanti ada kajian akbar di Masjid Agung Bantul. Dengan lanjutkan pembahasan kemarin mereka yang merugi, insya Allah masih dibagi buku bagi 200 peserta pertama. Ya, 200 peserta pertama, ikhwan atau akhwat akan dibagi dari ba'da maghrib sampai selesai. Ya, monggo silahkan untuk hadir. Ya, demikian yang kita bahas. Ya, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.